Assalamualaikum Ustadz. Teh, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz perkenalkan saya Yuniar. Beberapa waktu lalu saya baru saja menikah tepat di tanggal 3 Maret 2024. 2 hari lalu baru anniversary 1 tahun. Tetapi saya dan suami itu lagi diuji untuk pernikahan. Namun apa daya saya sudah ditalak 3 oleh beliau. Penyebaban keributan itu kami adalah di orang tua dari mantan suami saya. Seringkali saya membaca percakapan dia dan mamahnya seperti kayak menjelek-jelekan saya atau kayak ada salah satu yang terakhir saya baca itu mereka bersengkokol untuk menceraikan saya. Kemudian yang terakhir di bulan Desember, mamanya bilang kalau lebih baik anak saya tidur sama perempuan yang tidak baik-baik daripada sama saya. Dan yang saya lebih hancurnya itu Ustadz, saya itu selalu mendapatkan kekerasan verbal dan non-verbal. Setiap ribut itu ada beberapa juga saya di KDRT. Yang saya sedih lagi, sampai detik ini suami saya itu tidak pernah memulangkan saya secara baik-baik kepada orang tua saya. Sekarang saya lagi menjalani proses perceraian. Saya ada pertanyaan ke Ustadz, untuk rumah tangga kan harusnya yang menjadi nahkoda itu suami. Tapi bagaimana hukumnya jika mertua masih mencampuri urusan rumah tangga anaknya, bukan menasehati malah memanasi pertengkaran bahkan menyuruh anaknya untuk bercerai. Dan satu lagi Ustadz, pertanyaan saya tuh selalu dihantui rasa sakit hati. Kayak omongan mamahnya itu yang ngebuat saya sakit. Bahkan saya tuh harus menjalani ke psikiater. Setiap saya mengingat itu selalu kayak dada saya sesak gitu Ustadz. Jadi kayak apa yang harus saya lakuin ya gitu. Dan saya tuh selalu dijudge sama suami saya yang tidak baik gitu. Padahal sebisa saya selalu introspeksi diri. Saya juga banyak kurang Ustadz. Tapi maksud saya apakah semua salah di saya, itu yang saya pikirin sih Ustadz. Dan bagaimana saya cara menanggapinya sih. Sekian, terima kasih Ustadz. Baik. Assalamualaikum. Baik, sebelum AA jawab, tadi AA mendengar ada ucapan talak, bahkan talak 3. Itu langsung terucap talak 3 atau talak 1, 2, 3 atau seperti apa? Setiap saya ribut Ustadz, saya sudah sekitar ada 4 atau 5 kali ribut dalam berumah tangga setelah menikah itu. Yang besar itu setiap ribut pertama talak pertama, kemudian ribut lagi kedua, talak kedua, yang ketiga talak 3. Dia bilang, lo gua talak, lo udah bukan istri gua lagi. Kalau AA menyimak apa yang tadi Mbak Yuniar kisahkan, ini ada campur tangan orang tua yang terlalu dominan di rumah tangga anaknya. Betul, nahkoda rumah tangga itu suami. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu, suami itu pemimpin bagi perempuan. Maka sekarang mohon maaf ya, tanpa mendiskreditkan satu pihak. Kalau di rumah tangga ada sesuatu yang itu menunjukkan persoalan di rumah tangga, kalau menurut AA, kalau ada pertanyaan siapa yang salah, tentu dua-duanya punya kans berbuat kesalahan. Tapi kalau dirujuk lebih dalam, suaminya. Karena pemimpin. Istri itu kan istilahnya dia ma'mum, dia ikut membersamai dengan suami. Suami itu imam, dan ingat, imam itu dibentuk, bukan diciptakan. Siapa yang membentuknya? Lingkungan, termasuk juga bunda sebagai pasangan, termasuk jauh sebelum itu keluarga dari pihak suami.
Maka sekarang biasanya kan begini ya, biasanya istri itu biasanya berselisihnya dengan ibu dari laki-lakinya. Betul nggak? Sampai sering ada kalimat, kamu pilih siapa? Ibumu atau istrimu? Gitu kan? Ibu jangan pernah merasa kehilangan ketika anak laki-lakimu menikah dengan yang lain. Betul? Berikan keleluasaan, berikan dia kemandirian, berikan dia peluang untuk menghadirkan kebaikan. Betul, sampai kapanpun anak laki-laki itu milik siapa? Ibunya. Tapi ibu yang baik akan mengajarkan anak laki-lakinya untuk sayang sama istrinya. Bukan malah merendahkan istrinya. Kita gak boleh bilang sama anak laki-laki kita, kamu mah punya istri tuh beda sama mama. Kamu mah punya istri tuh begini-begini. Shh, bunda, ayo belajar. Coba tempatkan hati bunda di hati menantu bunda. Kalau kita bisa menempatkan perasaan pada seseorang yang lain, kita tuh akan jauh lebih peka terhadap hati seseorang. Maka ngasih nasihat orang tua sama anak boleh atau tidak? Boleh. Ngasih arahan boleh. Ngasih saran boleh. Boleh. Tapi jangan terlalu ikut campur lebih dalam. Bahkan dalam memutuskan sesuatu pun coba belajarlah untuk lebih melembutkan hati. Agar anak kita, rumah tangganya tumbuh dalam kedewasaan. Tumbuh dalam kebaikan. Dan juga sebaliknya. Kita belajar ya. Untuk tidak terlalu sering menceritakan kekurangan pasangan kita kepada orang tua kita. Orang tua mah taunya yang baik-baiknya saja. Karena mohon maaf, kalau saling menceritakan kekurangan, pasti sudut pandangnya berbeda-beda. Betul? Yang anak laki-laki ceritain sama orang tua tentang istrinya, pasti beda pandangannya. Yang istri ceritain kelakuan suami sama keluarganya, pasti beda cara pandangnya. Belajar, tidak harus semua diceritakan kepada orang tua kita. Termasuk kekurangan pasangan kita. Rumah tangga itu harus saling menjaga. Rumah tangga itu harus saling memahami satu sama lain. Bayuniar, semua sudah berproses. Tidak harus ada yang disesali dalam hidup. Terus melangkah dalam kebaikan. Rumah tanggamu mungkin tidak berlangsung lama. Tapi jangan pernah bersedih hati. Karena boleh jadi Allah membuat engkau seakan sakit dengan kejadian kemarin. Bukan untuk menghancurkanmu. Tapi justru untuk menguatkanmu bahwa hidup ini harus ada ujiannya. Kalau hidup ini baik-baik saja, maka di mana kita mendapatkan pahala sabar? Betul? Selalu ada hikmah yang Allah titipkan di dalamnya. Dan ke depan belajar ya, hati-hati memilih pasangan. Hati-hati dalam menentukan jalan. Lebih baik dalam waktu dekat ini belajar sembuh dulu dari semua sakit yang pernah dirasakan. Pasti gak mudah, traumanya akan terus terbayang. Dan coba belajar lebih dalam tentang latar belakang calon pasangan kita. Ibu sayang, bunda sayang, pemirsa, kita itu menikah bukan hanya menyatukan dua hati yang saling mencintai. Tapi menikah itu menyatukan dua keluarga yang saling mengerti dan saling memahami. Bukan tentang aku mencintaimu, kamu mencintaiku, bukan. Tapi di belakang itu keluargamu nerima aku apa enggak. Terus saat kamu masuk di hidup aku, kamu nerima keluargaku atau tidak. Tapi percayalah bahwa Allah akan mengobati rasa sakit hatimu dengan kebaikan setelah ini. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Maka sesungguhnya bersama kesulitan akan ada kemudahan. Sesungguhnya bersama kesulitan akan ada kemudahan.
Insya Allah.